Qadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang berbahagia, para pemirsa, wabil khusus anak-anakku siswa kelas 7, kelas 8 yang senantiasa semoga Allah lindungi dan Allah muliakan. Tidak lupa juga beserta seluruh keluarga yang berada di rumah, yang kebetulan ikut menyimak program pesantren Ramadan 1442 Hijriah ini. Serta ibu dan bapak guru, para pengisi materi, juga seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Garut, para pendidik dan para tenaga pendidik semua. Hari ini kita memasuki hari ke-24 Ramadan. Kalau nggak salah nih, hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Bapak mengajak untuk bersama-sama kita pada hari ini 10 hari ketiga dari sesi bulan Ramadan ini, di mana kita semua tahu 10 hari pertama itu adalah periodenya Allah mencurahkan rahmat kepada seluruh umatnya. Kemudian 10 hari kedua itu adalah merupakan periode ampunan. Dan sekarang kita memasuki 10 hari ketiga, Itqun minan nar. Mudah-mudahan ini adalah periode pembebasan dari api neraka. Sehingga insya Allah semakin kita masuk lebih jauh di bulan suci Ramadan ini, kita semakin bersemangat. Yang pertama dan utama dari hadirin sekalian yang sudah Bapak sebutkan, para siswa, para guru, tenaga pendidik, dan seluruh keluarga besar SMP Negeri 2 Garut, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberi banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semua. Kemudian tidak lupa, mari kita haturkan juga sholawat serta salam kesejahteraan semoga tetap terlimpah curah kepada junjunan kita, manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang sempurna, Habibana wa nabiyana wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hari ini kita memasuki sesi kedua pada hari terakhir pesantren Ramadan kita. Maka Bapak diberi tugas oleh panitia, ya, dalam hal ini pihak sekolah, untuk menyampaikan materi manajemen waktu, syarat dan perencanaan menyikapi waktu.
Nah, di situ di layar mudah-mudahan kalian sudah bisa menyaksikan bagaimana peran waktu. Begitu karunia anugerah yang Allah berikan ya kepada hambanya, makhluknya di dunia ini. Waktu itu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Karena begitu pentingnya waktu ini, maka Allah Subhanahu wa taala banyak menyampaikan dalam kalam dan firman-firman-Nya di kitab suci Al-Quran. Bersumpah demi waktu. Ada beberapa permulaan surat dalam Al-Quran yang turun di Mekah dengan berbagai macam bagian dari waktu. Ada di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu malam. Wal-laili idza yaghsha. Ada lagi demi waktu siang. Wan-nahari idza tajalla. Kemudian apa lagi? Demi waktu duha. Wadduha. Wal-laili idza saja. Kemudian waktu sendiri Allah bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran surat Al-Asr. Wal asr, demi waktu asar. Demikian ya dalam Al-Quranul Karim. Mari kita coba mutola'ah sebentar. Mungkin kalian sudah hafal semuanya. Surat yang begitu populer. Al-Quran surat Al-Asr. Surat ke-103. Hanya 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba hafal semua ya yang di rumah. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Di situ tercantum wal 'asri. Kalau di waqaf, maka itu waqafnya waqaf rum. Jadi perlihatkan setengah huruf dari huruf ro tersebut. Wal 'asr. Kalau mau di waqaf. Tapi kalau mau diwasal, wal 'asri. Innal insana lafi khusr. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Nah, itu pun waqaf rum. Ya, kalau diwasal innal insana lafi khusrin. Kita coba wasal ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kata Allah, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin. Illa, kecuali. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Mereka tidak akan rugi. Wa amilus sholihat, dan mereka yang melakukan berbuat amal soleh, amal kebaikan,
insya Allah dia tidak akan rugi. Wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Dan mereka ya yang mau saling tausiah, at-tawasau bil haqqi wat-tawasau bis sabr. Mereka saling bertausiah, saling berwasiat, saling nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Ya, mudah-mudahan dalam Quran surat Al-Asr ini kalian perdalam maknanya sehingga kalian bisa lebih menghayati, memahami. Dan betul-betul Al-Quran itu sebagai way of life, ya, jalan hidup kita. Baik, ke slide berikutnya juga. Ya, tentang waktu. Ini merupakan nikmat. Kemudian slide berikutnya kita akan mengenal bagaimana itu karakter dari waktu itu. Kalian bisa lihat di tayangan ini ya? Bisa dibaca nggak? Ya, salah satu ciri karakteristik waktu itu mudah habis, cepat berlalu, bagaikan kilat, gitu ya. Bagaikan kilat, waktu itu berjalan. Kadang-kadang juga laksana awan, ya, lari bagaikan angin. Baik dalam keadaan kita senang ataupun dalam keadaan kita berduka, waktu itu berjalan. Namun pada kebanyakan kita, ya, ketika kita sedang dalam keadaan sukacita, ketika dalam keadaan senang, waktu itu berjalan tidak terasa. Baru kemarin Jumat, sekarang sudah Jumat lagi. Tapi manakala ketika kita sedang dilanda musibah, ketika kita sedang merasakan duka cita, maka itu waktu terasa berjalan sangat lambat. Nah, inilah ya sifat manusia. Jadi bagaimana? Ya kita muhasabah. Ya, kadang kalau Bapak menjenguk nih ada orang yang sakit. Ini kenapa sakit? Aduh Pak, ini sakit. Terasa begitu menderita. Padahal ketika sakit itu dibandingkan ketika dia sembuh, itu perbandingannya tidak sampai 1 berbanding 90. Jadi rasa bahagianya kita banyak, 90 kali bahagianya, paling kondisi kesulitan, duka cita kita itu hanya 10. Ya, coba saja. Kalau kita misalnya sakit 4 hari, 7 hari, dibandingkan sehat kita itu berbulan-bulan, nggak pernah sakit, kita lupa. Dan nyaris ya, manusia itu lupa untuk bersyukur. Rasa-rasanya kita sedang dianiaya. Rasa-rasanya kita sedang, Allah itu tidak sayang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Jadi itu karakter waktu itu cepat berlalu. Apalagi ketika sedang merasakan kesenangan. Kemudian waktu. Silakan kalian lihat di layar. Yang telah habis itu tidak akan kembali dan tak mungkin dapat diganti. Ingat ya, menyesal kemudian tidak berguna. Jadi bagaimana mensiasatinya? Jadi ciri khas waktu itu dari berbagai
karakteristik khusus, ya, karakter khusus waktu itu setiap hari berlalu, setiap jam, setiap menit, setiap detik, ya, setiap kedip kejapan mata kita itu berlalu dan tidak mungkin dapat dikembalikan lagi dan tidak mungkin tergantikan. Inilah ya yang harus kita waspada dengan waktu. Maka kita harus betul-betul berhati-hati untuk melangkah, berkata-kata, berucap. Karena ketika itu sudah terlontarkan, sudah kita melangkah, waktu berjalan, mata berkedip, tapi itu ya kedipan mata kita itu sudah tidak bisa diulang, ditarik lagi. Sikap kita, perilaku kita. Kemudian tindakan kita, nah ini terutama. Jangan sampai menyesal kemudian. Apa itu namanya? Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Gak apa-apa, bersakit-sakitlah dahulu untuk menuai ya kesenangan, untuk bersenang kemudian. Jadi setelah kita paham karakter waktu yang begitu cepat berlalu, kemudian setelah berlalu tidak akan bisa kembali lagi, maka kita harus lebih waspada lagi. Kemudian karakter waktu itu pun ya menurut rangkuman Bapak ini adalah modal terbaik bagi manusia. Silakan di layar itu ada. Oleh karena itu, waktu sangat cepat habis, sedangkan yang telah lewat tak akan kembali, tidak dapat diganti dengan sesuatu pun, maka waktu merupakan modal terbaik kita. Modal yang paling indah dan paling berharga bagi manusia. Keindahan waktu itu dapat diketahui melalui fakta bahwa waktu merupakan wadah bagi setiap amal perbuatan dan segala produktivitas. Itu ada tercantum dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Pada slide berikutnya, Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalian di rumah bisa menyimak Quran surat Al-Mulk atau bisa lihat di layar sini ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Tuh, terjemahnya ada. Alladzi khalaqal maut wal hayat. Dialah ya Allah yang menciptakan mati, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan? Ya, setelah hidup dimatikan gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaitu untuk menguji kamu ya, dengan kematian itu, dengan hidupmu juga, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi Allah mengajak ya dengan ibroh, pembelajaran. Ada kematian ya, ada bayi yang lahir, tapi ada juga banyak yang meninggal. Nah, itu semata-mata untuk menguji kita. Sampai sejauh mana kita mau berbuat kebaikan. Berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Wa huwal azizul ghafur. Dan dia Allah Maha Perkasa, Al-Aziz, wal Al-Ghafur, dan Maha Pengampun.
Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah itu memegang kekuasaan. Ya, semuanya ada dalam genggaman Allah. Kerajaan dunia dan kerajaan akhirat serta menguasai segala sesuatunya itu adalah Tuhan yang menciptakan kematian dan kehidupan itu sendiri. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang beriman dan beramal saleh dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi rasul utusannya. Dalam hal ini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan ketahuan siapa pula ya umat yang ingkar mengingkarinya. Semakin kuat iman takwa kita, maka semakin tunduk dan patuh serta taat untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah, dan semakin kuat tenaga kita untuk menahan, menghindari larangan-larangan dari Allah. Semakin kita lemah, semakin kita lalai, tidak mau berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka ya seperti vitamin, semakin lunglai, semakin lemah tenaga kita ya untuk menahan hawa nafsu, untuk mengikuti keinginan-keinginan syahwat kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Baik, kita masuk lagi ke slide berikutnya. Tadi kita membahas tentang karakteristik waktu. Maka setelah kita paham dengan karakter waktu itu, kita harus menyikapi. Bagaimana kiat menyikapinya? Ya, baca tuh. Kiat menyikapi waktu. Maka wajib kita introspeksi. Flashback, mundur ke belakang, melihat masa lalu kita. Melihat ke masa lalu itu penting, ya, dimaksudkan untuk mengambil ibrah, mengambil pembelajaran dengan segala peristiwa yang sudah terjadi pada masa tersebut. Dengan kejadian yang dialami oleh umat saat itu, ya, umat-umat terdahulu, maka kita bisa mengambil sikap yang lebih baik insya Allah. Sebab masa lalu itu adalah merupakan peristiwa, dan itu adalah khasanah, ya, kekayaan kita untuk menjadi bahan pembelajaran. Kalian masih ingat dalam ilmu pelajaran sejarah ya, mata pelajaran sejarah itu bagaimana katanya manusia-manusia zaman dahulu sebelum manusia masa modern ini. Kalian mengenal adanya manusia di zaman purba. Ada manusia di zaman zaman prasejarah gitu ya. Nah, kemana mereka? Padahal mereka itu ada. Dari situlah kita manusia, makhluk yang berakal, belajar untuk lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi Allah telah menurunkan para nabi dan utusannya untuk membimbing umat manusia. Maka dalam hal ini kita sangat berhutang budi. Kepada siapa itu? Kita sangat berhutang budi kepada manusia yang agung. Beliau yang telah sukses mengemban amanah risalah al-Islam. Beliau adalah orang, ya, pemimpin yang sukses mengadakan revolusi dalam waktu yang singkat, membawa umat manusia
Minadz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan dibawa ke arah cahaya petunjuk. Kita sebagai manusia sudah dimanusiakan. Jadi misi Nabi Muhammad kita, misi Nabi kita, Nabi terakhir kita, ya, alladzi la nabiyya ba'da. Nabi ke-25, tidak ada nabi setelah dia, setelah Nabi Muhammad, karena dia adalah penyempurna ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya, di mana beliau sudah sukses membawa umat manusia minadz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju cahaya petunjuk, sehingga kita, ya, oleh nabi kita berhasil memanusiakan manusia. Kalian bisa buka sejarah bagaimana masa jahiliyah itu, ya. Itu luar biasa mengerikan. Manusia lebih kejam daripada hewan. Manusia lebih hina, lebih rendah daripada makhluk, ya, sejenis hewan. Ada yang karakteristiknya suka apa? Memakan, mencakar, menyerang. Itu kan seperti serigala. Ada yang karakteristiknya hanya apa itu? Ya macam-macam lah, lihat di kebun binatang. Maka dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, maka Nabi diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak manusia. Itu sudah, itu masa lalu. Wajib dikenang, ya, yang bagus-bagusnya lah. Yang jeleknya mah sudah biarkan saja. Kemudian kiat yang kedua, bagaimana menyikapi waktu. Ya, kita harus punya visi. Visi itu pandangan ke depan, melihat masa depan. Kalau berbicara melihat ke masa depan, ini artinya kita harus mempersiapkan sebuah perencanaan. Manusia itu sesuai dengan fitrahnya senantiasa terikat ke masa depan, walaupun dalam angan-angan, ya. Tapi mudah-mudahan jangan terlalu banyak berkhayal, karena tawilul amal, terlalu panjang angan-angan juga dilarang, tidak boleh. Namun kita setelah melihat masa lalu, maka kita mencoba untuk bisa menerawang, gitu ya. Tapi jangan kebablasan nih. Jadi fitrah manusia itu punya keinginan, punya harapan, maka dia bisa punya visioner melihat ke depan. Ia tak akan dapat melupakan atau menyembunyikan di balik kedua telinganya. Sebagai manusia itu diberi rizki ingatan yang menghubungkannya dengan masa lalu dan apa yang terjadi di dalamnya, maka ia pun diberi rizki upaya menggambarkan masa depan dan apa yang akan diharapkan. Tuh, baca teksnya ya. Nah itu. Nah setelah kita melihat masa lalu, kemudian kita punya harapan ke masa depan, bagaimana dengan hari ini untuk memperhatikan hari yang akan kita lalui sekarang, yang kita melangkah. Maka seorang mukmin, seorang yang beriman punya kewajiban, ya, tadi melihat ke masa lalu untuk mengambil ibrah pelajarannya, mengambil manfaat, dan untuk introspeksi, untuk mawas diri. Di samping itu juga kita melihat masa depan untuk mempersiapkan perbekalan. Maka ada kewajiban kita untuk memperhatikan masa kini, yaitu masa di mana secara nyata kita sedang menjalani dan menghayatinya, agar kita dapat menggunakannya sebelum waktu itu lari.
lepas seperti awan. Jangan sia-siakan. Nah, itulah sikap, keterampilan dan kecerdasan kita untuk menyikapi waktu. Nah, slide berikutnya adalah syaratnya. Nah, nggak gampang juga tuh. Untuk menyikapi waktu itu ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Pertama, disiplin dan pembiasaan sejak dini. Kalau kalian tidak berdisiplin sejak dini, maka itu ahli-ahli pendidikan di luar negeri yang notabene itu non-muslim, mereka para guru itu lebih khawatir ketika siswanya tidak mampu untuk antri daripada siswa itu punya nilai matematika atau IPA-nya kecil. Matematika, nilai IPA, nilai eksakta kecil itu bisa diperbaiki. Tapi kalau pembiasaan sejak dini, anak sudah tidak berdisiplin, tidak mengerti dengan waktu, ini sebetulnya lebih berbahaya. Yuk, kalian yang masa remaja, nih remaja awal nih kelas 7, kelas 8. Penanaman disiplin waktu. Nggak mesti harus dipolototin sama ayahnya. Nggak mesti harus dipecut-pecut gitu ya sama ibunya. Mari kita berkesadaran untuk berdisiplin dan membiasakan diri. Penanaman disiplin waktu. Menghargai waktu sejak kecil itu adalah merupakan hal yang penting. Karena itu adalah merupakan karakteristik dari seorang mukmin harusnya. Dengan demikian, seorang yang terbiasa untuk mengatur hidupnya secara mandiri dan optimal untuk merencanakan berbagai macam aktivitas, disiplin terkait dengan ibadah ya. Oh, banyak nih, apa saja nih yang harus kita disiplinkan? Banyak. Nanti kita bikin kamu jadwal gitu ya. Kapan waktunya tidur, kapan waktunya makan, kapan waktunya bersenda gurau, kapan waktunya kita harus serius belajar, kapan kita waktunya untuk beribadah ya, dengan betul-betul seakan-akan kita akan mati esok hari. Maka ibadah kita supaya lebih khusyuk lagi. Nah, mulai harus sejak kalian masa kecil terapkan disiplin. Ya, barang siapa yang berdisiplin, maka itulah salah satu kunci untuk meraih cita-cita dan kesuksesan dirinya. Kemudian setelah kita berdisiplin, membiasakan sejak dini, muncul ya. Ini syaratnya. Kecerdasan dan kejeniusan. Maksudnya, ya maaf saja. Orang yang cerdas, orang yang jenius adalah orang yang punya visi ke depan. Nah, visi ke depan itu berkaitan dengan waktu. Maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktu. Karena langkah demi langkah sekarang menentukan kepada penciptaan akan menjadi apa di masa depan kita. Jadi kalian itu adalah arsitek bagi diri kamu sendiri. Munculnya indikasi kecerdasan pada seseorang merupakan faktor penting untuk bisa mewujudkan penghargaan terhadap waktu. Ini mau bakat nih, atau harus dilatih ya. Karena kalau orang malas, ya wayahna lah. Maka hasilnya pun ya tidak akan maksimal. Tapi kita lihat, orang yang penuh semangat, optimis, kemudian dia tekun, giat, maka insya Allah hasilnya pun akan dia raih dengan hasil yang gemilang.
insya Allah. Kemudian syarat untuk menyikapi waktu, kita memiliki kondisi fisik dan mental yang positif. Bagaimana itu? Untuk melaksanakan manajemen waktu yang optimal, supaya waktu kita bisa dioptimalkan dengan baik, kita mengaturnya, perlu ditunjang dengan adanya keinginan yang kuat, tindakan yang terus-menerus, supaya menjadi kebiasaan, kemudian harus proaktif, lapang dada, penuh optimisme, berpengetahuan luas, ya, harus banyak literasi juga kalian tuh supaya bisa memanage waktu, kemudian mampu memadukan berbagai pemikiran dan mampu mengendalikan emosi. Jadi disinilah peran fisik dan mental. Mental yang positif itu yang bagaimana? Yang mengendalikan, mampu mengendalikan emosi kita. Sadar benar nih, kapan kita boleh marah. Nah, ini harus ngerti. Kapan kita boleh bersedih. Namun juga kita harus tahu kapan kita harus tegar, kapan kita harus kuat. Inilah kecerdasan emosional yang harus kalian miliki. Kemudian memiliki keterampilan. Yo, baca tuh. Keterampilannya bagaimana? Ya harus ditunjang dengan literasi, pengetahuan yang luas. Kalau tanpa kita literasi, nggak mau, malas membaca, ya sulitlah. Maka pikiran kita akan terbatas, tindakan kita menjadi picik. Tapi kalau kamu mau berliterasi, membaca buku, banyak buku, maka kalian akan mempunyai dengan sendirinya keterampilan untuk memanage, mengatur waktu yang telah Allah berikan, Allah anugerahkan, dan itu adalah karunia bagi kita untuk kita atur. Dengan keterampilan kita akan menjadi satu tindakan aksi yang menjadi aksi yang bagus. Kalau di sini tertulis tanpa diiringi dengan keterampilan, artinya kita kurang wawasan, maka hanya akan menjadi satu aksi, satu tindakan, satu langkah yang ceroboh dan tidak konkret. Jadi banyak orang yang pandai berbicara, tetapi hanya sedikit orang yang bisa bekerja dan menekuni bidang pekerjaannya. Ya, hanya sebatas teoristis. Gitu ya. Sudah itu memiliki keterampilan, maka setelah kita paham karakteristik waktu, kemudian bagaimana kita menyikapinya, kemudian bagaimana syarat kita harus menyikapi waktu, maka sekarang ada 6 tips yang akan Bapak sampaikan. Wah, 6 hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan atau manajemen waktu kita. Pertama, niat yang kuat. Bagaimana nih? Niat itu artinya motivasi. Dengan motivasi yang kuat, ya, adanya motivasi yang kuat itu karena adanya niat dalam diri kita. Betul-betul bertekad bulat, ya, untuk mewujudkan keinginan, cita-cita kita. Tanpa ada tekad dan kemauan, kita tidak akan pernah berhasil dalam melakukan karya-karya amaliyah kita. Tahun, bulan, atau hari tidak akan pernah menjadi tahun, bulan, atau hari yang menghasilkan prestasi. Karena kita nggak punya keinginan.
Jadi kalian harus munculkan rasa ingin tahu, ya. Nah, rasa ingin tahu itu akan menjadikan motivasi, kemauan untuk menjadi apa. Rasa ingin tahu itu indikatornya adalah selalu muncul pertanyaan demi pertanyaan. Seperti Isaac Newton. Ketika dia sedang duduk di bawah pohon, ada apel jatuh. Itu simple, sederhana sekali. Tapi karena Isaac Newton itu, ya, seorang penemu rumus gravitasi bumi, dia berpikir, bertanya dulu sebelum dia menghasilkan rumus. Dia bertanya, kenapa ini ada apel jatuh di depan saya? Kemudian datang lagi pertanyaan, kenapa ini apel itu bisa jatuhnya ke bawah? Kenapa tidak melayang-layang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita kadang-kadang konyol. Tapi dari pertanyaan itu akan menjadi suatu motivasi, niat, keinginan kita untuk mencari lebih tahu lagi, mencari lebih dalam lagi, dan menggali, mengkaji. Maka itulah namanya ilmu pengetahuan itu begitu sangat luas. Nah, jika tidak punya sikap seperti itu, maka hari demi hari, ya, menit demi menit, detik demi detik akan berjalan sia-sia tanpa menghasilkan prestasi atau karya apapun. Jika kita tidak berniat untuk mengisinya dengan karya-karya terbaik kita, apalagi kita sebagai seorang muslim, ya, harusnya melakukan amal ibadah itu setiap waktu, tapi harus didasari niat lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang kita lakukan, semuanya akan, setiap lelah kita, setiap kesulitan kita, karena niat kita lillahi ta'ala, untuk mencari ridho Allah, maka setiap lelah dan setiap tetes keringat kita itu akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan jadi pahala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang harus diperhatikan, ya. Yang kedua, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ya iya dong, kalau nggak jelas, apa yang akan kita raih? Ya bagaimana? Tanpa ada tujuan yang jelas, kita tidak akan fokus untuk melangkah. Seperti daun yang jatuh. Terserah angin kemana dia meniup. Ada angin dari timur, dia ke barat. Angin dari selatan, dia ke utara. Itulah daun yang jatuh, ya, melayang. Nah, kalau manusia jangan seperti itu. Manusia kita adalah makhluk yang diciptakan sempurna oleh Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, harus punya tujuan yang jelas. Jelas? Harus mempunyai tujuan yang jelas. Begitu. Ya, jika tidak ada punya tujuan yang jelas, yaitu seperti daun tadi. Terserah angin yang meniupnya. Makin kita tidak jelas tujuan dan waktu pencapaiannya, maka peluang gagal rencana kita itu akan semakin besar. Kata ahli itu, ketika kita membuat perencanaan, maka ketika kita salah dalam membuat perencanaan, maka ketika itu kita sedang menyusun kegagalan.
Jadi hati-hati ya dengan perencanaan. Tujuan kita melakukan amal ibadah dalam mengisi waktu-waktu kita adalah harus senantiasa sebagai seorang muslim itu harus senantiasa berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajari ya, setelah kita punya tujuan yang jelas, pelajari teknik membuat rencana. Segera membuat rencana yang matang dan teruji. Itu ada ilmunya itu, ya. Buat program dalam bentuk rencana harian, rencana mingguan, bulanan. Nah, itu ayo kita belajar. Mulai dari sekarang. Kalian kelas 7, kelas 8 itu memasuki masa remaja awal. Nanti kalau kalian sudah semakin tumbuh dewasa itu sulit untuk pembiasaannya. Maka dari sekarang, ayo mulai ya. Membuat perencanaan dengan program yang sebaiknya, ya, rencana harian, mingguan, bulanan, ada jadwalnya. Seperti Allah juga menciptakan jadwal sholat, ada subuh, duhur, asar, maghrib. Begitupun Allah menciptakan, ya, begitu teratur. Ada siang tidak marah ketika dia berpuasa, ya, matahari yang menyorot, terik, terang benderang. Apabila tiba waktunya, maka matahari itu dengan senang hati memberikan tempat kepada malam hari yang gelap. Nah, itulah program yang Allah buat. Contoh program yang Allah buat. Maka kalian juga harus belajar membuat program. Bagaimana program harian kita. Biasanya apa saja? Bangun. Jam berapa kamu bangun? Jam 5? Kesiangan itu jam 5 ya. Karena waktu adzan subuh 4:30. Kalian harus sholat qobla subuh dulu. Ya, sebelum adzan subuh kalian sudah bangun. Kemudian ya, melakukan kegiatan bersih-bersih diri, termasuk bersuci ke air sampai kalian keadaan tidak punya hadas, punya wudhu, menunggu adzan subuh. Setelah adzan subuh jangan lupa sholat qobla subuh. Begitu. Itu urutan sunnah-sunnah yang Allah tetapkan untuk umatnya belajar membuat program perencanaan. Itu rencana harian subuh. Kemudian setelah itu setelah sholat subuh kalian boleh mengaji, ya kalian atur sendirilah, bantu-bantu bersih-bersih rumah atau berolahraga sedikit. Kemudian kalian boleh istirahat tidur. Sunnah Nabi itu sebelum waktu duhur, sekitar jam 11. Nggak usah panjang-panjang tidurnya. Tidur siang itu 1 jam cukup. Ya, sudah berkualitas itu, tidurnya berkualitas. Kemudian bangun untuk melaksanakan sholat duhur. Itu kan program harian yang sudah Allah tentukan. Ada setelah duhur asar. Nah, saat antara duhur dan asar mau ngapain tuh? Kamu yang bikin rencananya. Kemudian dari asar, maghrib, isya, dan seterusnya. Yang ketiga, buat rencana cadangan. Wah, ini ketika rencana pertama ya tidak bisa berjalan, kalian masih punya tetap rencana kedua. Rencana A, rencana B gitu. Atau bisa jadi rencana C-nya juga. Jadi ada beberapa lapis perencanaan. Ketika rencana yang pertama mentok, kalian bisa masuk rencana kedua. Begitu. Rencana kedua juga, ya. Jalur tikus tuh. Jalur tikus nggak bisa mudik. Masih juga ada pembatasan. Nah, kalian sudah bukan kalian, kita sudah punya rencana ketiga. Jika rencana kedua masih mentok juga, kita punya alternatif, rencana ketiga. Nah, begitu ya. Jadi rencana
itu tidak hanya satu, kita juga harus membuat rencana cadangan. Ya, baca tuh di layar. Harus selalu siap dengan segala kemungkinan yang tak terduga. Sampai pada kondisi terburuk. Kondisi terburuk. Ya. Bapak pernah ikut pengamanan kedatangan presiden, termasuk apa itu namanya? Konferensi Asia Afrika itu. Para pimpinan negara dari negara Asia Afrika. Itu ada beberapa lapis pengamanan. Bapak masuk ke ring ke-6. Ring ke-6 itu paling belakang tuh. Nah, kondisi terburuk harus diantisipasi dan harus sudah ada di sini. Sudah ada terpikirkan kondisi terburuk itu apa. Maka kita bisa segera mengantisipasinya dengan rencana pertama, kemudian mentok, ganti lagi. Kita buat laksanakan rencana B. Rencana B gagal, kita harus pakai rencana C sebagai rencana cadangan. Jika rencana utama mengalami kegagalan, insya Allah kita tidak akan kehilangan waktu untuk panik karena kita sudah bersiap sedia. Semuanya sudah ada di sini. Terpikirkan, gitu ya. Kemudian yang keempat, ini 6 langkah ya. Yang keempat itu rencana atau program harus realistis, terukur dan adil. Bisa lihat nggak tuh? Sini geser. Rencana atau program harus realistis, terukur dan adil. Jangan sampai kita membuat rencana, pinter bikin rencananya. 1, 2, 3, 4, 10 sampai belasan rencana. Tapi kalian tidak punya strategi untuk melihat mana hal yang prioritas, namanya skala prioritas. Sehingga ya, rencana yang sudah kalian tulis ada berapa? 10, belasan, ada berapa? Ratusan rencananya. Wah, maka jika kalian tidak punya strategi, tidak punya ilmunya, itu rencana yang jumlahnya banyak hanya akan menjadi daftar khayalan. Ngapain bikin daftar khayalan, capek ya. Gak usah banyak-banyak, tapi gak apa-apa banyak, tapi kemudian kalian sortir lagi mana yang skala prioritas ya. Jadi mana yang penting dan dibutuhkan, itulah yang harus menjadi prioritas. Tidak penting tapi dibutuhkan, maka itu skala prioritas yang kedua. Kemudian barusan penting dibutuhkan. Yang kedua tidak penting namun dibutuhkan. Kemudian apa lagi ya? Yang ketiga penting tapi tidak dibutuhkan. Udah nanti lagi. Ini mau lebaran nih. Sudah segala dibeli. Kalau mengikuti keinginan, syahwat, nafsu kita, karena kita punya uang banyak, wah semua ingin segera dibeli. Wah ini penting ini. Ini penting. Ini penting. KBG penting. Cuma masalahnya dibutuhkan tidak. Jangan sampai ketika kita sudah memilikinya karena ini dianggap penting, tapi ternyata mubazir karena tidak dibutuhkan. Maka itu adalah skala prioritas yang ketiga. Apalagi yang sudah tidak penting, tidak dibutuhkan lagi, ya sudah, itu mah skala prioritas yang keempat. Bahkan kelima dan seterusnya. Jadi silakan dibaca tuh. Rencana itu harus realistis. Jangan menjadi rencananya banyak, malah menjadi daftar khayalan. Rame di studionya, ada apa ya? Jadi hindari membuat rencana yang terlalu tinggi, tidak realistis, terlalu sulit dicapainya. Udah abaikan. Kita yang terukur saja.
Program kita harus adil dan seimbang. Sebab kita harus menunaikan banyak hak. Ya, jangan egois. Gara-gara kita ingin mencapai satu keinginan, maka hak yang lain dikorbankan. Di mana setiap hak itu menuntut pemenuhan. Apa itu hak-hak itu? Ya, ada secara vertikal kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara horizontal kepada sesama manusia, ya. Dengan keluarga kita, dengan teman-teman, dengan kerabat. Yaitu ada hak-hak tersendiri. Jangan sampai karena ambisi kita, keinginan kita untuk meraih rencana tersebut, sehingga hak-hak orang lain, bahkan hak kepada Allah juga kita abaikan. Tidak tertunaikan, tidak bisa dilaksanakan, tidak boleh. Harus adil, harus seimbang gitu. Kemudian dalam diri kita ada hak akal kita, ada hak badan kita. Jaga kesehatan, jangan memporsir diri karena ingin meraih satu keinginan sehingga kita lupa makan, lupa untuk berbuat menjaga kesehatan diri, hak diri. Dan ada juga hak tetangga kita, gitu ya. Itu sudah tips yang keempat ya. Kemudian berikutnya adalah tips yang kelima. Disiplin dalam rencana. 6 hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan itu adalah disiplin dalam rencana kita. Kita sudah membuat rencananya, sehebat apapun program dan rencananya tadi yang berderet, kemudian sudah dengan pertimbangan, sudah dengan pokoknya dengan menghadirkan berbagai para pakar, menghadirkan para ahli. Tapi kalau kita tidak berdisiplin untuk melakukan langkah-langkah tahapan-tahapan yang benar, maka rencana yang hebat itu, rencana yang sudah direncanakan dengan melibatkan para pakar, itu akan menjadi sia-sia. Tidak akan berarti sama sekali jika kita tidak disiplin melaksanakan tahapan-tahapannya. Karena itu jangan tergiur oleh kegiatan perencanaan yang bagus, kesenangan yang spontan, atau apa saja yang akan menjauhkan kita dari rencana yang telah disusun. Sehingga kita menjadi lasut, lalai, tidak bisa menjalankan disiplin tersebut. Dan selain itu, yang tak kalah penting, ini yang susah. Termasuk ini diri Bapak juga ya. Namanya malas. Padahal Bapak sudah ingin berdisiplin, ya. Ingin melangkah sesuai dengan rencana. Tapi kadang-kadang di tengah jalan ada saja noise, gangguan. Sehingga harus dengan terpaksa berbelok dulu. Nah, ini jangan harus kita lawan. Terutama ini yang ada dalam diri, rasa malas. Tidak akan ada karya, ya, tidak akan ada amal yang bisa terlaksana jika kita malas. Malas ini adalah kendaraan setan. Setan ternyata nih ada yang membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, meniupkan keraguan ke dalam dada-dada manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan siapa itu? Setan minal jinnati wan nas. Setannya itu dari golongan jin dan setan dari golongan manusia.
Itu luar biasa. Perjuangan kita. Malas tidak akan mendatangkan apapun, ingat ya. Selain kerugian dan kesengsaraan. Tuh, bisa dibaca ya. Ada satu prinsip, tiada prestasi tanpa disiplin. Siapa lagi yang dapat memaksa kita untuk sukses selain diri kita sendiri? Maka lawan. Apa itu? Yuwaswisu fi sudurin nas. Setan meniupkan rasa was-was, rasa ragu-ragu ke dalam dada manusia. Gitu. Lawan tuh. Kalau kita memang sudah punya rencana yang baik, rencana yang matang, dan insya Allah itu adalah rencana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pantang mundur, lawan saja. Hanya ada satu kata, lawan. Baik. Kemudian yang terakhir, 6 hal yang harus diperhatikan dalam membuat perencanaan. Udah itu, sempurnakan ya setiap kali beramal. Penyempurnaan adalah tahap akhir yang akan menentukan berkualitas tidaknya amal ibadah yang kita lakukan. Kita akan mendapatkan yang terbaik jika melakukan yang terbaik pula. Dengan merencanakan apa yang akan kita lakukan hari ini, kita akan berjalan di hari-hari ini dengan baik, sehingga waktu yang terlewat akan bermanfaat sebagai amal ibadah kita hari ini. Semua itu tentu saja harus diatur secara baik, agar apa yang kita inginkan dapat terlaksana secara optimal, tanpa harus meninggalkan yang lain. Ya, misalnya nih, ada orang yang lebih fokus amalan-amalannya untuk bertakarrub kepada Allah. Ya itu bagus. Ya, sehari-harinya terus di masjid saja. Berzikir saja. Sampai dia lupa untuk bermuamalah. Bahwa di kiri dan kanannya itu ada tetangga. Ada anak istrinya. Ada keluarga. Nah, sampai lupa bermuamalah. Nah, kalau itu pun ya terlalu fokus ke dalam satu itu ya tidak adil itu namanya ya, tidak seimbang. Tapi ada juga nih ya yang lebih mementingkan kegiatan muamalahnya. Ya, dia begitu luas bergaul dengan masyarakat. Kemudian dia begitu baik, dia begitu dermawan sehingga dipuji. Tapi dia mengesampingkan kegiatan amal ruhiyahnya. Ya, ruhiyahnya itu diantaranya itu ketaatan kita kepada Allah untuk melaksanakan ibadah, ritual. Kemudian ruhiyah itu ya harus seimbang. Bahwa kita juga harus punya rasa senang. Jangan terlalu berkorban diri ya, karena dia sikap sosialnya yang tinggi sampai dirinya dikorbankan. Itu mah ilmu lilin. Lilin dia menyala, menerangi, bermanfaat kepada orang lain, tapi kemudian dia dirinya sendiri itu si lilin habis terbakar. Itu pun tidak bagus. Nah, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, wah salah ngetik tuh. SAW. Dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejarah perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kalian buka lagi, kalian pelajari lagi, gali lagi, terkandung hikmah yang dalam bagaimana kita sebagai muslim harus menata waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah Bapak sampaikan. Allah sendiri telah menunjukkan, mencontohkan kepada kita dengan penataan waktu sholat.
oleh Allah. Ada waktu subuh, duhur, asar, maghrib. Begitu secara teratur, continue ya. Ini menjadi petunjuk bagi kita. Bagaimana harus menata waktu itu dengan satu perencanaan dan pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kemudian melakukan muhasabah sesudah pelaksanaannya. Apa itu muhasabah? Mengukur, menghisab, ya, mengevaluasi, yaitu introspeksi, mengevaluasi diri. Apa-apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah benar jalannya, apakah langkahnya sudah baik, kemudian sudah adil, sudah seimbang. Nah, itu kita evaluasi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Al insanu makhlukul khata' wan nisyan. Jadi manusia itu tempatnya lupa dan khilaf. Maka kita harus rajin mengevaluasi. Ya, introspeksi, muhasabah diri. Begitu mungkin dari rangkaian pesantren Ramadan kita, materi yang sudah Bapak sampaikan tentang manajemen waktu. Alhamdulillah nih masih bersama Pak Agus Sobar di studio. Ada berapa Pak Agus siswa yang nonton nih? Berapa? Aduh, 71 ya. Wah. Beda ketika hari pertama itu begitu booming ya, sampai 1.700 yang nonton. Maka hari ini tolong teman-temannya kasih tahu ya, kemungkinan karena tadi ada beberapa hambatan, kendala teknis, jaringan dan sebagainya. Dari 71 yang nonton, tolong kabarkan kepada temannya. Kalian sudah diberi tugas buku digital Amaliyah Ramadan. Ya, insya Allah itu akan menjadi poin khusus. Ya, kalau kalian kesulitan ngeprint ya jangan maksakan. Ya, karena satu ngeprint itu kalau harganya 1.000, kalian 27 hari kan itu. Mulai Ramadan hari pertama, kemudian Ramadan sampai hari ke-27, ya, itu berarti sudah 27 lembar. Apalagi kalau kalian mengisi rangkuman dari ceramah Ramadan itu sampai 20 bisa jadi 2 halaman. Kalau yang ada di rumah printer, kemudian ada kertasnya, ya udah bagus. Silakan di print saja, kemudian diserahkan. Diketahui dulu oleh ayah bunda di rumah, tanda tangan. Kemudian nanti serahkan kepada guru mata pelajaran PAI-nya masing-masing. Dan jangan lupa juga tuh infak, sedekah. Di situ kan tercantum ya. Nah, itu adalah merupakan investasi kita. Seharusnya kan kita tatap muka. Kita punya program tabarat, tabungan amal akhirat. Tapi karena kita tidak tatap muka, kalian yang punya inisiatif untuk menyampaikan infak sedekah kalian, boleh kalian untuk mengkoordinir nih, masing-masing kelas ada KM-nya, ada bendaharanya kan? Nah, seperti biasa. KM, bendahara menggerakkan teman-temannya. Ayo nih, mumpung bulan puasa, yuk. Atau mungkin juga ada titipan dari orang tuanya nih untuk berinfak, bersedekah. Boleh kalian koordinir, bendahara, ketua, kemudian kalian kumpulkan secara kolektif. Nanti di sini ada Al Ustad, Bapak undang SPDI
selaku pembina dari Rohis, jangan ke orang lain. Jangan ke banyak tangan. Cukup ke satu orang saja. Supaya nanti pengadministrasiannya jelas. Ya, Bapak pesan kelas 7, kelas 8, atau bahkan kelas 9. Ya, yang ikut live streaming, menonton, menyaksikan acara ini, yuk, saya punya inisiatif nih, udah nggak kuat nih, pengen sedekah nih. Ini kebetulan nih, jatah lebaran saya nggak mudik kan, kemudian saya juga nggak banyak belanja, mending dibelanjakan di jalan Allah saja, ya, melalui program Tabarat, tabungan amal akhirat SMP Negeri 2 Garut. Silahkan secara kolektif ketua bendahara KM, kemudian serahkan hanya kepada satu orang saja, kepada pembina Rohis Bapak Ustadz Undang SPDI. Gitu ya pesan Bapak. Terima kasih, luar biasa kalian, walaupun yang live sekitar 70-80 begitu ya. Tolong sampaikan kepada teman-temannya di kelas. Kita akhiri pertemuan ini luar biasa dengan doa, semoga, karena ini merupakan hari terakhir dan sesi terakhir. Besok atau nanti siang ya, nanti diumumkan materinya Ibu Epon. Yang pertama itu kan ada noise tuh, ada gangguan suara. Mungkin beliau akan mengulang ya, untuk diedit ulang, kemudian kalian juga bisa menonton kembali, menyimak kembali uraian dari Ibu Epon dengan materinya apa itu kemarin itu ya. Baik anak-anakku, marilah kita pada kesempatan yang berbahagia ini untuk bersama-sama bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari yang telah kita lalui, 20 hari yang lalu, sekarang hari ke-24 dari Ramadan kita, mudah-mudahan Allah jadikan setiap langkah kita, setiap amal ibadah kita menjadi amal soleh yang akan diberi pahala ganjaran oleh Allah sendiri, ya. Bukan hanya 10 kali lipat, bukan 700 kali lipat, tapi Ramadan, puasa kalian itu hanya aku sendiri, kata Allah, yang akan menentukan nilainya, yang akan menentukan pahala ganjarannya. Oleh karena itu, 10 hari kita, 10 hari terakhir ini, ya, 10 hari ketiga dari Ramadan ini, mari kita lebih bersemangat, ya, lebih menggebu lagi untuk berburu mengejar Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan Lailatul Qadar itu dengan modal amal ibadah kita. Oleh karena itu, semoga setiap langkah amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, semoga Allah menerimanya dan dijadikan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarak ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tasbihana wa tahlilana wa tadarru'ana wa husu'ana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ila qadaita ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Bibarakatimul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan lupa ini AKB, adaptasi kebiasaan baru. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena pandemi belum berlalu. Di negara-negara tetangga kita itu semakin menggebu. Oleh karena itu, titip pesan Bapak di dalam amalan buku Amaliyah Ramadan juga ya tercantum beberapa SOP, standar operasional prosedur adaptasi kebiasaan baru. New normal, new era kita. Tetap berdisiplin, jaga kesehatan. Semangat untuk belajar. Jangan lupa bahagia. Cintai diri kita masing-masing. Tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.